Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di warung Kang Fadil. Yang pertama-tama mungkin kita ucapin alhamdulillahirobbil alamin dulu ya. Karena kita masih diberikan usia, diberikan kehidupan yang penuh berkah. Oke, kali ini kita akan ngobrolin tentang bisnis model. Nah, yang lalu kita udah ngebahas ideation, bagaimana kita mencari ide. Selanjutnya kita bagaimana membentuk value proposition, value dari produk yang akan kita buat. Nah, sekarang bagaimana kita mewujudkan ide dan yang sudah menjadi value propositionnya menjadi rancangan untuk membuat model bisnis. Bagaimana teman-teman bisa meng-create value dari produk teman-teman atau jasa teman-teman dan mendelivernya ke customer. Oke, sekarang kita ngomongin antara produk dan service. Nah, ini supaya nggak ketuker. Nah, service atau biasa kita sebut dengan jasa itu biasanya requirement-nya spesifik. Sedangkan produk biasanya requirement-nya itu bisa dibilang generik untuk beberapa pengguna atau segmen pengguna tertentu. Kemudian service ini biasanya memenuhi kebutuhan pelanggan yang spesifik atau perusahaan tertentu atau customer tertentu. Sedangkan produk biasanya untuk dibuat untuk satu segmen pasar tertentu. Kemudian untuk jasa itu biasanya dibikin menjadi sebuah proyek di mana ada batas waktunya dan dibikin sebuah kontrak kerja. Sedangkan produk biasanya tidak ada kontraknya ya. Nah, kemudian biasanya proyek itu menang dulu dalam tender atau penunjukan langsung. Jadi penjualan itu terjadi dulu baru produk atau barangnya itu di-deliver. Sedangkan produk biasanya dikembangkan sebelum penjualan. Jadi ada risetnya dulu, ada pengembangan produk dulu, diiterasi sampai kira-kira matang, MVP-nya baru di-deliver ke customer. Sedangkan project ini biasanya unik dan sulit untuk direplikasi. Kalau produk biasanya mudah ya direplikasi atau bahkan ditiru. Nah, sekarang kita ngomongin customer nih. Nah, customer biasanya kita bagi dua nih antara consumer dan bisnis. Ada biasa kita bilang B2C atau B2B. Nah, consumer ini biasanya bisa personal, bisa residensial gitu. Sedangkan bisnis ya ada bisnis yang istilahnya UKM atau SMB atau enterprise, government atau non-profit organization. Nah, ini penting ya buat teman-teman bisa membedakan target-target customer teman-teman sesuai produk yang mau dibikin. Nah, kita juga mungkin sekarang mendengar beberapa istilah tentang produk berbasis software, ada software as a tools atau as solution, seperti contohnya untuk personal lifestyle, ini ada Flight Radar 24 buat ngelihat tentang pesawat yang terbang di sekeliling dunia ini ya, atau Endomondo biasanya untuk men-tracking olahraga kita dan lain-lain. Dan untuk personal productivity di situ ada Office ya, biasa teman-teman pakai Office ya, Excel, Word, PowerPoint atau Gmail gitu ya, atau tim productivity kayak Trello, Salesforce dan sebagainya. Jadi ini software yang istilahnya tinggal kita beli dipakai sebagai tools untuk membantu supporting kerjaan-kerjaan kita. Nah, bedanya software yang dulu dijual dengan box atau dengan CD, DVD, dengan SaaS, sekarang lagi tren SaaS ya, software as a service, rata-rata produknya itu di host di cloud atau di data center perusahaan penyedia SaaS tersebut. Nah, biasanya kalau di box atau di CD, DVD itu bayarnya sekali. Nah, sedangkan SaaS itu repetisi sesuai bisa per volume atau per satuan waktu, per tahun, per bulan, atau per hari ya. Per hari kayaknya jarang ya. Gitu. Atau infrastructure as a tool solution. Nah, ini biasanya kalau kita lihat ada public cloud seperti AWS ya, ada Azure, ada Google Cloud, Alibaba, atau yang Indonesia punya ada Cloud House atau Biznet ya, itu kan penyedia cloud. Dan juga mereka punya service-service juga di dalam cloudnya. Nah, platform, nah ini juga bisa mempertemukan antara dua party atau dua
komponen ya, bisa pengguna ini untuk bertukar value. Masih ingat gak dulu zaman-zamannya Kaskus ya? Orang awalnya cuma forum itu, tapi kok mulai jualan barang di situ ya. Jadi salah penggunaan ya, tapi akhirnya menjadi sebuah forum jual beli pertama itu saya bilang di Indonesia ya. Walaupun secara nggak resmi itu FJB ya, awalnya cuma forum. Nah, akhirnya dibentuklah rekening bersama dan sebagainya. Akhirnya itu menjadi platform yang menjembatani antara pembeli penjual agar bisa bertransaksi lebih safe gitu ya, nggak ngerasa ditipu, nanti uangnya diterima barang nggak ada atau sebaliknya. Nah, kalau dari sisi e-commerce ya kita bisa lihat ada Tokopedia, Bukalapak, Carmudi, Urbanindo. Ini rata-rata sih sama ya, dia menjembatani antara buyer dan seller, tapi mungkin itemnya berbeda. Kalau Tokopet, Bukalapak dia luas ya, produk yang dijual macam-macam gitu ya. Kalau Carmudi ya spesifik mungkin untuk kendaraan, Urbanindo ya untuk properti gitu. Nah, untuk service platform bisa ada contohnya GoClean, Gojek, Sejasa, Ruang Guru ya. Ini juga dia menyediakan menjembatani antara, contoh kalau Gojek antara pengguna jasa ojek dengan tukang ojeknya. Nah, platform ini mengambil keuntungan dari transaksinya gitu ya. Atau GoClean, nah, antara tukang servis bersih-bersih dengan para pengguna yang butuh dibersihkan propertinya, rumahnya atau kantornya. Nah, sekarang juga lagi rame kan user generated content ya, kayak Facebook, Twitter itu semuanya user generated content ya. Istilahnya produknya sebenarnya kita gitu, kita yang create konten di platform itu sehingga teman-teman yang lain bisa saling mengakses kontennya masing-masing gitu satu sama lain. Atau YouTube yang bentuknya video 9gag biasanya buat yang lucu-lucu lah ya. Atau SoundCloud ya, kalau di sini ada yang suka sharing podcast atau lagu atau ya lagu-lagu barunya dites di situ gitu ya, nanti orang lain bisa dengar secara streaming gitu ya. Nah, e-commerce gitu ya, ada jenisnya gitu ya. Ini contohnya kalau vertical integration, contohnya kayak Brodo. Ini sebenarnya dia itu punya barangnya sendiri, dia jualin di secara online juga gitu. Dari mulai brand, produksi, distribusi semua dikelola sendiri, istilahnya bisa dibilang monopoli lah ya gitu. Atau reseller, ya dia menjual produk-produk orang lain gitu ya, dijual kembali ke customer. Itu marketplace ya, tadi dia platform, dia menjembatani antara penjual dengan pembeli. Itu distributor dengan ya pembeli gitu ya. Kemudian listing ya, dia cuma taruh-taruh iklan doang ya. Kalau di luar ada Craigslist, kalau di sini kan ada Urbanindo ya gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan skalabilitasnya gitu, kemudahan dalam memperbesar bisnis kita nanti ke depannya. Kalau yang diurusan cuma listing doang, cuma naruhin iklan, biasanya gampang scalingnya karena yang diurusin nggak terlalu complicated. Tapi ngebayang kalau vertical integration, you urus brandnya sendiri, produksinya sendiri, distribusi sendiri, kadang punya toko fisik sendiri, costnya kan luar biasa besar, SDM-nya juga banyak, kemudian ya nggak menentu juga kan kondisi ekonomi gitu, itu akan lebih susah sehingga skalabilitasnya akan rendah. Tapi margin ya bisa lebih besar ya, jelas kalau you handle dari mulai hulu ke hilir bisnis ya, bisa diatur kan istilahnya costingnya, kemudian delivery costnya, kemudian production costnya, itu bisa diatur-atur sendiri. Nah, sosial media, nah ini bentuk-bentuk software yang menjembatani kebutuhan komunikasi antar usernya ya. Kalau Facebook, LinkedIn itu biasanya ada relasi dua arah ya, baik yang produksi konten atau baik yang konsumen kontennya atau sebaliknya gitu. Kalau Twitter awalnya itu ya kita follow orang, orang itu kayak mengupdate statusnya kita ngikutin gitu ya, kayak berita jadinya, cuma berita-berita pendek gitu, bisa bentuknya gambar, video atau multimedia lainnya. Atau IG dulu awalnya cuma gambar, sekarang video, bahkan ada short video gitu ya. Nah, Kaskus itu bahkan nggak ada relasi ya, jelas itu sebenarnya forum, orang bisa posting tanpa
komen spesifik ke user tertentu tapi dimodif-modif akhirnya bikin platform sendiri. Ya Kaskus yang sekarang ya itu lebih bisa menjadi dua arah itu. Nah, atau messenger atau communication media ini solusi yang memungkinkan antar pengguna ini berkomunikasi via text, voice, video. Ya sebutlah ada WhatsApp, ada Line, ada Skype, ada Slack. Dulu ada Catfish ya buatan orang lokal ya gitu ya. Banyak lah ya gitu. Jadi ini untuk isunya untuk mencapai critical mass atau jumlah pengguna awal yang cukup untuk membuat inovasi itu penting sekali ya. Jadi makanya mereka rata-rata start dari mobile apps. Karena apa? Dia bisa langsung ngebaca kontaknya orang. Dari situ kan bisa lihat relasinya antara user A sama user B. Oh, user ini pegang kontaknya si A B C D D, ini kemungkinan ini kan temennya. Berarti bisa berteman juga dong di WhatsApp atau di Line gitu. Nah, itu akan mempercepat mencapai critical mass. Jadi jumlah penggunanya akan cepat. Itu ada istilah network effect ya. Jadi semakin banyak orang yang berrelasi di dalam messenger itu ya semakin valuable itu si messengernya itu. Atau media site ya, ini hanya memindahkan yang tadinya medianya offline menjadi online ya, kayak Kompas ya. Kompas kan dulu kan ada korannya gitu, sekarang udah online gitu ya. Bahkan ada Kompasiana, itu kita bisa jadi jurnalis sendiri gitu, pengguna bisa user generated content gitu. Digital content ya ini ya bisa games, animasi ya, educational content, ya sekarang di format dalam bentuk yang lebih interaktif atau digital music gitu. Bahkan sekarang ada uh, yang bentuknya udah VR MR gitu ya, lebih menarik karena ada interaksi bentuknya 3D gitu. Kita juga bisa masuk ke immersive world di dalam situ. Atau hardware as a tools atau solution. Nah, ini biasanya udah ngomong smart device, IoT device ya, ada Nest gitu ya buat smart home, ada jam tangan smartwatch kayak S2 ya, atau S3 nya Samsung gitu ya. Atau yang solusi untuk bisnis juga ada kayak e-fishery gitu ya, automatic fish feeder gitu ya, atau buat gateway IoT gitu ya. Nah, sekarang setelah kita lihat berbagai macam jenis produk berbasis software tadi, nah teman-teman yang tadi udah bikin ide, coba kita wujudkan bisnis modelnya. Nah, ini ada tools namanya bisnis model canvas. Intinya ini menjelaskan bagaimana teman-teman bisa memahami, menciptakan dan menyampaikan, jadi 3 item itu terkait dengan value atau jasa barang yang mau diciptakan kepada pelanggan untuk menyelesaikan problem mereka, kebutuhan mereka, keinginan mereka gitu ya. Nah, bagian pertama kita harus pahami juga value untuk pelanggan. Jadi kita lihat dari kacamatanya customer. Manfaat apa yang bisa kita kasih ke mereka, problem apa yang bisa kita solve dari masalah yang mereka hadapin, atau keinginan apa yang belum terwujud tapi diinginkan oleh customer kita gitu. Nah, solusi kita apa, nilai tambah yang kita berikan pada produk kita apa, ada nggak surprise-nya, ada gain value-nya yang kita berikan pada produk dan jasa kita sehingga fit gitu. Fit itu cocok klop gitu antara kebutuhan dan solusi gitu ya. Nah, kita juga harus paham, nah customer yang seperti tadi didefinisikan kebutuhan dan requirement dan keinginannya tersebut itu seperti apa, dari sisi usianya, tinggalnya di mana, tingkat ekonominya seperti apa gitu. Itu harus kita define dulu. Yang kedua, kita berpikir bagaimana value ini bisa kita deliver ke pelanggan. Nah, kita lihat dulu relation kita antara perusahaan yang kita bikin atau usaha yang kita bikin dengan customer. Sifat hubungannya seperti apa? Apakah melalui apps gitu ya? Apakah nanti ada istilahnya customer service-nya khusus untuk per orang gitu, jadi VIP banget gitu ya? Atau menggunakan otomatis atau secara manual atau lewat komunitas atau personal. Nah, itu perlu di-define hubungan kita dengan customer. Nah, rata-rata yang basis software sekarang yang ngandalin ya otomatisasi ya, menggunakan software ya, entah lewat bot, entah lewat fax ya, tanya jawab gitu ya,
atau dari apps itu udah ada navigasinya untuk memahami value dari produk tersebut gitu. Jadi hitung-hitung efisiensi gitu ya. Dan dengan seperti itu kan dia bisa berkomunikasi dengan banyak customer tanpa harus menambah karyawan gitu. Cukup si botnya ada, cukup navigasi di dalam aplikasinya yang bisa menjelaskan. Nah, channel itu lebih ke media apa yang akan kita gunakan untuk komunikasi gitu ya. Bisa pakai apps, baik web atau mobile atau desktop, atau eh, contohnya ya kita bikin event gitu, atau melalui partnership gitu. Jadi ada reseller atau distributor kita yang istilahnya bisa menyampaikan produk-produk kita ke customer gitu ya. Jadi nggak secara langsung, tapi ada media-media lain yang membantu kita. Nah, ini kita fit gitu ya, relasi yang kita mau bangun dengan media yang kita pilih, ini harus di fit bagian. Oke, ini contohnya. Contohnya bentuk bisnis model canvas. Di sebelah kiri teman-teman lihat key partner. Jadi ini partner-partner siapa aja yang menjadi kunci untuk kita memproduksi barang atau mendeliver barang kita atau jasa kita ke customer. Key activities ini apa yang kita lakukan untuk mewujudkan value dari produk kita gitu ya. Kemudian resource ya, ini bisa manusia atau sumber daya yang ada di perusahaan gitu ya, bisa macamnya non intangible atau intangible ya. Non intangible tuh seperti ya paper atau intelligence dari teman-teman yang kerja di situ atau penemuan-penemuan tertentu gitu. Kalau tangible bentuknya ada gitu. Contohnya kita punya nikel buat bikin baterainya mobil listrik dan sebagainya gitu. Nah, value proposition ya, ini yang kemarin dijelaskan ya, mengenai value dari produk kita ya. Jadi apa aja problem yang bisa kita solve dari kebutuhan customer kita gitu ya. Nah, kemudian customer relationship, tadi hubungan antara kita dengan customer mau dibentuk seperti apa, dan channelnya, medianya apa. Kemudian segmen dari customer kita ini biasanya terkait dengan segmen ekonominya atau profesinya atau ya status dia gitu ya. Kalau cost structure ya hubungan dengan semua biaya yang keluar untuk mendeliver barang atau jasa kita. Revenue stream kebalikannya, yang tadi keluar ini masuk. Bagaimana kita menghasilkan uh, income atau profit juga untuk usaha kita ini gitu. Nah, ini contohnya untuk value proposition ya. Untuk for share ya, dulu ada aplikasi namanya for share, itu biasanya targetnya orang-orang yang suka sharing-sharing. Kebetulan yang sharing-sharing ini biasanya piracy seeker gitu, tukang bajak software atau bajak lagu, bajak apa gitu ya. Tapi kalau Google Drive itu lebih ke membackup file-file kita di cloud gitu, dan itu sifatnya personal, biasa dokumen-dokumen kerjaan dan sebagainya. Jadi apapun device kita, mau handphone mau laptop, semua bisa di backup ke cloud, jadi bisa diakses dari mana aja. Nah, jenis value proposition ini sedikit aja ya, kemarin sudah saya bahas detail ya. Bisa dari sisi keinovasian, kebaruan dari produk kita, dari performance produk kita, atau dari kemudahan kustomisasi produk kita, atau dari sisi desainnya yang mungkin cantik sekali atau bagus sekali, modern, atau dari kemudahan dalam penggunaannya, atau aksesibilitas yang bahkan orang yang punya disabilitas bisa menggunakan, atau dari sisi harga gitu, ada low cost provider yang bisa jual murah banget atau harganya memang premium gitu ya, atau menimbulkan value dalam sisi psikologis, emosional ya, status biasanya, atau emang bisa menyelesaikan masalah tertentu gitu. Sekarang ngomongin customer segment, jadi ada istilah mass market ya, ini luas lah, jadi marketnya hampir tidak tersegmen ya. Contoh rata-rata customer suka murah gitu ya, jadi AirAsia itu salah satu low cost flight provider gitu, jadi dia nyediain pesawat murah ke semua kalangan yang cari murah gitu ya. Niche market itu spesifik, ceruk pasar tertentu, biasanya unik. Nah, biasanya yang mau cari jet pribadi gitu, atau taksi ada yang spesifik ya, mobilnya mahal-mahal gitu ya, Silverbird atau Goldbird gitu. Pokoknya semacam itu ya, jadi mobilnya udah
lebih premium gitu ya. Atau segmented tuh dia melayani beberapa ceruk pasar tertentu, ada kayak kereta gitu ya, ada kelas ekonomi, ada kelas VIP, ada kelas bisnis gitu ya. Atau diversifikasi gitu, melayani segmen yang tidak saling terkait. Contohnya PT Pos, dia bisa ngirim barang, dia bisa menyediakan platform komunikasi atau retail store juga gitu ya. Dan juga ada multi site market, dia melayani 2 atau lebih segmen yang saling terkait. Contohnya Bank Mandiri, dia menyediakan kartu kredit dan juga merchant-merchant eh, yang bisa menggunakan kartu kredit tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya multi segment banking device gitu ya. Nah, kita fokus tadi ke eh, coba ke customer relationship-nya. Jadi ini bisa dibentuk, sekarang udah banyak apps banking gitu ya. Sekarang orang tinggal download apps-nya, registernya di situ dan sebagainya. Jadi sudah bisa diwakili dengan apps komunikasinya. Dan itu secara otomatis ada edukasinya di situ, ada video penggunaannya gitu ya. Bahkan bisa proaktif gitu ya, bahkan kayak bot itu bisa ngerespon gitu ya dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya general gitu, tapi kalau mungkin udah spesifik udah akan bisa diarahin ke orang gitu atau operator. Terus channelnya ya mungkin teller udah basi ya, karena bank-bank fisik rata-rata cabangnya mulai dipapas, dipotong-potong karena pemborosan biaya ya. Sekarang gantinya ya adalah ya branchless banking ini gitu ya. Mungkin ada ya kios kecil gitu ya, cuma semuanya udah pakai komputer, dioperasikan sendiri sama customernya gitu ya. Atau e-banking melalui mobile apps atau web apps gitu ya. Nah, kemudian customer segmentnya ya tergantung. Ya ini kan kalau ada istilahnya banking-banking yang VIP gitu ya, khusus orang-orang yang penyimpanan dananya itu di atas 10 M, 100 M, biasanya itu dia eh, prioritas gitu ya. Atau juga yang memang spesifik untuk kredit rumah gitu ya, BTN atau semacamnya gitu. Nah, sekarang customer relationship jenis-jenisnya ya, bisa personal ya. Jadi biasanya komunikasi via email, telepon, korespondensi, ini masih klasik banget. Itu dedicated personal assistance, biasanya untuk yang customer VIP biasanya ada satu petugas khusus untuk di handle satu customer khusus gitu ya. Atau self service ya kayak ATM gitu ya, atau apps itu sebenarnya salah satu yang self service ya, tapi bedanya dia itu bisa digolongkan ke automated service karena apa, dia udah mulai mengenali karakteristik konsumen. Jadi behaviornya kita itu di record lewat apps, kebiasaan kita belanja, kebiasaan kita cari kupon-kupon, kebiasaan kita ngeredit dan uang gitu ya, minjem uang, itu semuanya di record. Nah, itu nantinya gunanya untuk bank itu bisa lebih melayani dengan lebih baik karena memahami customer perorangannya secara otomatis gitu. Itu komunitas, jadi komunitas ini dibentuk untuk menyebatani customer ini bisa saling ngobrol gitu satu sama lain gitu ya. Contoh kayak Honda bikin komunitas buat pelanggannya, sehingga ada orang bisa chat tentang bagaimana modif, bagaimana perbaikan, bagaimana referensi-referensi bengkel yang bagus. Atau co-creation ya, co-creation ini bagaimana bekerja sama dengan konsumen menciptakan nilai, kayak YouTube, Google dengan YouTuber gitu ya. Akhirnya mereka bikin hubungan khusus pada YouTuber ini supaya mereka lebih produktif, lebih bisa menghasilkan konten yang berkualitas. Kompasiana menjadikan ya para customernya jadi jurnalis juga, yang jago nulis, yang jago bikin artikel gitu ya. Nah, produk channel kalau dari apps ya bisa aplikasi mobile, desktop, tablet, bahkan sekarang VR MR pakai VR device ya. Bedanya mobile sama desktop, mobile tuh lebih engage gitu sama customernya karena setiap hari dia nongkrong depan HP-nya, retentionnya lebih kuat karena ya ini udah jadi kebutuhan primer ya, bisa diakses kapan aja ya selama HP-nya dicas. Kalau desktop itu lebih ke experience-nya lebih enak ya, karena bisa menggunakan berbagai device dari mulai pena atau pakai keyboard, pakai macam-macam, bahkan pakai VR device itu bisa di-connect ke desktop. Nah, mengenai penciptaan value ini bisa
dari sisi internal eksternal. Kalau internal ya dari R&D, dari produksi marketing atau divisi-divisi yang ada di dalam perusahaan. Kalau eksternal biasanya kita menggunakan third party, perusahaan-perusahaan partner yang bisa membuat kita itu lebih efisien dalam produksi, dalam delivery. Contohnya kayak Tokped kerjasama dengan beberapa perusahaan logistik untuk ngirim barangnya gitu, atau penjaminan asuransi untuk meminimalkan resiko pengiriman barang atau barang rusak, dan kemudahan operasional gitu. Jadi dia untuk hal-hal yang bukan main kompetensisnya, dia kerjasama dengan pihak ketiga atau dari key resource yang dimiliki oleh perusahaan. Mungkin punya tanah subur, punya bahan sumber daya alam yang bagus dan sebagainya, atau SDM yang berkualitas, itu bisa jadi sumber penciptaan value. Nah, ini tadi udah saya jelasin ya, key activities ini mengenai kegiatan utama baik di hulu, di hilir atau di tengah gitu ya. Di partnership nih jenisnya bisa strategik ya, bisa kerjasama antara non pesaing kayak Garuda di Star Alliance, atau competition antara kompetitor. Contohnya Microsoft menyediakan konektor untuk menarik data dari platform datanya Google dan sebaliknya, atau mensupport beberapa bahasa-bahasa yang dipakai Google gitu ya, atau Google juga support .NET di mana itu dipakai Microsoft untuk ngembangin software. Joint ventures biasanya 2 perusahaan atau 3 atau 4 berapa ya sampai N itu bisa kolaborasi menciptakan produk yang baru. Atau buyer seller relationship, kerjasama antara penjual dan pembeli dalam sebuah kontrak. Ini contoh nih kayak tadi ya, ini yang kayak gini saya skip. Nah, tadi kita udah ambil salah satu contoh ya. Kalau dari sisi aspek finansial ya tentunya cuma ada dua, ada biaya, ada pemasukan gitu. Bagaimana struktur biaya kita, elemen mana yang menimbulkan cost dari mulai produksi, distribusi, pengemasan dan sebagainya, marketing. Nah, kita golongkan mana yang biayanya tetap setiap bulannya kayak salary dan sebagainya, atau yang variabel gitu ya, ceritanya biaya R&D dan sebagainya gitu kan berubah-ubah. Biaya akuisisi, biaya operasional. Akuisisi ini akuisisi pelanggan gitu ya, per kepalanya berapa, atau biaya operasional ya untuk menjalankan istilahnya melayani pengguna existing. Sedangkan revenue, apa yang akan dibayarkan oleh pelanggan, fitur apa yang dibayarkan, bagaimana cara bayarnya, melalui apa, transaksional atau berulang gitu ya, sumbernya dari mana. Nah, revenue stream bisa macam-macam, bisa pendapatan dari harga jual produknya ya, jual produk ya, produk itu yang dibeli ya, itu asset sale. Usage fee itu penggunaan, contoh kita sewa hotel atau pakai nomor-nomor tertentu operator telepon, itu banyaknya penggunaan data ya itu kita dicas sesuai jumlahnya, volumenya. Subscription fee ya itu biasanya kayak mengakses produk jasa selama beberapa waktu atau periode, nah selama kita pakai ya kita bayar gitu. Atau nyewa, lending, renting ya, licensing, beli license supaya kita bisa gunakan merek tertentu di produk kita. Broker ya ini biasanya yang kayak Century 21 gitu, dia jual-jualin rumah orang, diambil broker fee-nya. Advertising ya, nyelipin iklan-iklan di dalam produknya gitu, sedangkan produknya sendiri mungkin gratis gitu. Nah, ini ya, ini tadi lanjutan yang Google Drive for share, tapi kita lihat dari sisi finansialnya di bagian bawah ya. Untuk masing-masing dia kasih insentif untuk orang-orang yang mengupload gitu ya. Nah, infrastructure cost-nya juga itu mahal ya. Di sini mahal sekali untuk storage-nya gitu, jadi itu jadi cost yang paling besar dalam bisnis storage cloud ini. Kemudian revenue stream-nya ya biasanya dari kapasitas yang disediakan. Kalau for share biasanya dari kecepatan downloadnya atau kecepatan uploadnya atau ukurannya gitu. Nah, ini tadi udah saya jelaskan semuanya, ini hanya building block-nya. Kalau mau nyusun biasanya dari customer segment-nya dulu, kemudian value proposition-nya, channel-nya, relationship-nya, baru revenue stream-nya. Jadi oke lah kita mikir duitnya dulu, tapi sebelum itu ada beberapa hal penting yang harus didefinisikan dulu.
Habis itu baru key resource, key activities, key partner, baru biaya yang terakhir dilihat. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, dari bisnis model Canvas ini diharapkan nanti teman-teman bisa mengefektivitaskan ya penggunaan sumber daya, dan juga bisa melihat kemungkinannya untuk pengembangan bisnis ke depan, efisiensi biaya, dan juga kemudahan dalam operasional gitu. Jadi karena kita udah ngelihat secara helikopter view gitu terhadap strategic activities kita, partner kita, resource kita, biaya kita, pemasukan kita, kemudian customer relationship kita. Jadi semua bisa kelihatan secara luas di dalam satu lembar bisnis model Canvas ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk lebih matang ya teman-teman, untuk biar makin paham dengan apa yang disampaikan, saya harap teman-teman bisa mulai menjadikan idenya teman-teman, ide bisnisnya menjadi bisnis model Canvas. Nah, itu nanti silakan sharing lah di komen di bawah ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di situ. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Warung Kang Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.